Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan sholat kita dan ibadah kita lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah dan kita melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah sampai isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas ahwalul qiyamah, ya, hari atau huru hara hari kiamat dan keadaannya. Maka insya Allah malam ini kita akan melanjutkannya dengan tema Al-Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Mizan apa mizan? Timbangan apa nih? Bukan yang di pasar, bukan ya? Bedakan nanti. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan satu hadis. Mizan itu salah satu dari 3 checkpoint Nabi. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW itu gini. Ini hadis dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2433 dari Anas bin Malik dari bapaknya qala, dari Anas bin Malik an abihi dari bapaknya. Berarti dari siapa itu? Ayo coba. Bisa cermat nggak? Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dari bapaknya. Berarti yang dimaksud di sini siapa? Malik. Kan Anas bin Malik dari bapaknya. Berarti dari bapaknya si Anas siapa? Malik. Sa'altun Nabi, aku pernah meminta kepada Nabi ayyashfa'ali yaumal qiyamah, supaya Nabi memberikan kepadaku syafaat di hari kiamat. Faqala ana fa'ilun, saya pasti lakukan. Tuh. Enaknya sahabat bisa request langsung, bisa minta langsung. Kalau dalam riwayat lain ada namanya seorang perempuan Ummu Imarah, itu minta supaya jadi temannya Nabi di surga.
Dan Nabi kabulkan, akhirnya Nabi doakan. Terus kata Ummu Imarah, setelah doa itu terucap dengan lisan Nabi, ma ubali ma hadatsa bi syai'. Saya nggak peduli apapun yang terjadi pada diri saya. Jadi doa Nabi yang mendoakan saya agar menemaninya nanti di surga, itu sudah melupakan semua kepedihan dan kesedihan dunia. Itu kata Ummu Imarah ya. Cuman nggak usah sesal. Nggak usah bilang, Ustadz berarti enakan hidup di zaman Nabi. Ya, kita bisa ketemu Nabi, bisa bersahabat dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Belum tentu. Abu Jahal juga di zaman Nabi. Abu Lahab juga di zaman pamannya lagi kan. Siapa yang jamin kalau kita hidup di zaman Nabi bakal bareng Nabi? Siapa tahu bakal bareng. Iya enggak? Jadi nggak usah sesali. Yang penting kita sekarang hidup, Allah kasih, punya iman, percaya sama Nabi, udah alhamdulillah beres. Syukuri itu semua. Gitu ya. Nah, terus Nabi ditanya lagi sama Malik ini, Malik bin Anas, ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Besok di hari kiamat tuh di mana saya harus mencari engkau ya Rasul? Awwalu ma tatlubuni 'ala sirat. Pertama cari saya di sirat. Apa sirat? Jembatan apa nih? Bukan jembatan si manis. Kalau saya nggak ketemu di sirat, di mana lagi saya harus cari? Indal mizan. Di mizan. Kalau di mizan nggak ketemu, di mana lagi? Indal haud. Apa haud? Telaganya Nabi. Inna a'tainakal. Kata Nabi, fa inni la ukhti'u hadhihi thalathal mawatin. Saya tidak mungkin tidak berada di 3 tempat ini. Artinya pasti Nabi menunggu umatnya di 3 checkpoint itu. Kalau tidak di sirat, di haud, atau di mizan. Itu pasti Nabi tunggu. Cuman pertanyaannya, kita keburu nggak ketemu Nabi. Paham nggak maksudnya? Kan nanti manusia miliaran. Artinya ketika takutnya, naudzubillah, ada orang yang barisnya paling belakang. Ya begitu dia udah mau nyamper Nabi, nggak taunya Nabinya udah pindah. Nah, kan begitu tuh yang bahaya, yang repot begitu. Makanya jangan suka di belakang. Maksudnya. Maksudnya bukan. Tapi kalau majelis taklim di belakang pun dapat fadilah, Pak. Tenang aja. Saya belain yang di belakang malam ini. Ini ya. Ini ada hadis di Bukhari, hadis nomor 66, Pak. Ini untuk menyemangati diri kita sendiri ya. Tapi ini alhamdulillah nih jamaah malam ini luar biasa. Saya lihat ada sekitar 1.500 lah. Dengan makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat. Jadi gini, ini hadis tentang thalabul ilmi dan pentingnya luar biasa. Jadi kata sahabat, anna Rasulullah bainama huwa jalisun fil masjid. Nabi lagi duduk di masjid. Wan nasu ma'ahu. Dan manusia mengitarinya, mengelilinginya. Artinya Nabi sedang memberikan pelajaran. Idz aqbala salasatu nafarin, datang 3 orang. Nah, datang 3 orang. Datangnya berarti terlambat atau enggak? Terlambat dalam hal ini. Dari 3 orang ini, 2 orang ikut gabung. Gabung kemana nih? Majelisnya Nabi. Ini hadis Bukhari ya, nomor hadis 66. Yang 1 orang pergi. Oke. Dari 2 orang ini, yang 1 duduknya di depan, yang 1 duduknya di belakang. Karena telat gitu ya. Oke. Yang duduk di depan ini kenapa kok bisa masuk ke depan? Faro'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Dia ngelihat dari belakang, di depan masih ada celah kosong. Kalau dalam bab sholat Jumat misalnya, dia pengen di shaf pertama, datangnya telat. Kemudian akhirnya dia sampai melangkahi pundak-pundak orang yang sudah duduk lebih dulu. Dalam fikih itu hukumnya makruh. Jadi kalau Anda ingin dapat di shaf pertama, ya yang harus dilakukan berarti apa? Bergegas, datang lebih awal.
kecuali imam dan khatib ketika masjid itu tidak punya pintu alternatif. Ada beberapa masjid kan langsung bisa imam lewat pintu mihrab. Tapi kalau misal tidak ada, dia harus melewati para jamaah ya karena dia petugas Jumat, khatib, imam ya. Dia diperbolehkan ya. Nah, yang kedua duduk di belakang, yang kedua duduk di belakang, yang satu pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi setelah selesai Bapak melakukan taklim, pelajaran, memberikan pelajaran, Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum 'anin nafaris salasa?" Maukah kalian aku beritahu tentang kabar 3 orang yang tadi barusan? Gitu ya. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang datang tadi 2 orang ikut gabung, yang pertama duduk di mana? Maka kata Nabi, dia sejatinya sedang mendekat kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah akan mendekatkan zatnya kepada orang tersebut. Jadi Allah akan mendekat. Allahnya yang akan nyamperin. Kalau Allah udah dekat, Pak, kita doa, dikabulin, kita minta, dikasih, ya enggak? Kita istighfar, diampuni. Benar nggak? Jadi orang-orang yang duduk di depan ini, itu Allah akan mendekat kepada mereka. Dan kalau dekat sama Allah, biasanya kalau dipanggil cepat. Bukan dipanggil ke sono maksudnya. Ya maksudnya kalau dia punya kedekatan dengan Allah, berarti kalau sholat, ya segera datang. Gitu ya. Nah kalau yang kedua, duduk di belakang. Kenapa? Istahya, dia malu. Karena datangnya kenapa? Fastahyallahu minhu, maka Allah juga akan malu kepada dia. Maksudnya Allah malu gimana? Allah malu kalau dia nanti minta nggak dikasih. Allah malu kalau dia doa nggak diijabah. Itu loh maksudnya. Allah malu kalau dia sudah istighfar lantas tidak diampuni. Itu maksudnya. Allah sungkan lah bahasanya. Sungkan. Yang mengerikan yang ketiga. Yang ketiga tadi kenapa? Dia nggak ikut. Ya, dia pokoknya berpaling. Fa'arada, maka dia berpaling kata Nabi. Tuh ya. Fa'aradallahu anhu. Maka Allah akan memalingkan dirinya dari orang tersebut. Allah akan cuek, Pak. Tapi ini konteksnya, orang itu benar-benar tidak ada keinginan untuk hadir majelis. Itu maksudnya. Bukan kalau misalkan nih ada di aliman jamaah, ada urusan, dia nggak ikut. Nggak ke situ konteksnya. Sesekali dia sakit, sesekali dia halangan uzur, dia pergi ke sana nggak ikut. Nah, itu bukan ke situ konteksnya. Tapi ini benar-benar orang yang memang tidak pengen, tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu Allah akan berpaling dari orang semacam itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini, insya Allah kita tidak akan dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, kita masuk ke mizan ya, di dalam surat Al-Anbiya. Surat 21 ayat 47 ini bagian dari ghaibiyat ya. Kabar-kabar alam gaib yang kita harus beriman kepadanya. Di sini Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'a, sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Ya makanya kan kita suka ada suka ada menghibur diri ketika kita dizolimi oleh orang lain. Ya, kita merasa tidak adil. Maka kita biasanya akan ngomong gimana tuh? Nanti ya, saya akan tuntut kamu di persidangan akhirat. Biasanya kan begitu. Dan memang persidangan akhiratlah tempat kita satu-satunya akan mendapatkan keadilan seadil. Surat apa? Surat As-Sajdah. Surat berapa As-Sajdah? 32 ayat keberapa? 15. 25 ya.
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguh Tuhanmu, Dia akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dulu mereka perselisihkan. Jadi memang nanti akan ya pada saatnya ya akan terkuak semua. Siapa yang nuang kopi cyanida ke kopi, itu tidak akan terkuak juga di sana nanti. Siapa yang sebenarnya membunuh si fulan dan si fulan, terus nah itu semua akan terkuak di sana nanti. Kenapa? Karena Allah meletakkan mizannya itu sangat adil bagi siapapun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Ketika amalnya itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan datang. Ini Pak, di dalam hadis kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Seremeh apapun. Makanya ibu-ibu ya, hadis Nabi kepada Abu Dzar ketika disuruh masak sayur, idza tabakhta marokan, ketika kamu masak sayur banyakin apanya? Besok cobain Bu, besok cobain. Ibu masak sayur, kuahnya banyakin, kasih ke tetangga. Assalamualaikum Bu Haji, ini saya masak sayur, kuahnya kebanyakan ini. Ya memang betul redaksinya memang airnya. Artinya Nabi secara implisit, secara tersirat itu ingin menyentil kita-kita yang suka beralasan untuk tidak berbagi. Alasannya apa? Aduh Ustadz, saya nggak bisa disedekah, kenapa? Beras lagi mahal gitu ya. Ustadz, saya nggak bisa sedekah nih, kenapa? Saya aja tiap hari makannya 3T. Tahu, tempe, telur, jadi 5 dong. Ya udah 5 lah ya. Jadi beralasan terus. Nabi sampai bikin hadis tadi itu supaya menyentil kita-kita yang kadang beralasan untuk tidak berbagi. Jadi artinya Anda hanya punya kemampuan memberikan kuah, ya kuah itu yang Anda berikan. Jangan Anda remehkan kebaikan sekecil apapun. Atau dulu kalau misalnya kita di PPKN, pelajaran dulu PPKN saya. Salah satu tindakan positif, tindakan baik, yang kecil remeh biasanya dicontohin di buku pelajaran PPKN itu apa? Nyebrangin nenek-nenek. Betul ya? Kan contohnya selalu itu kan, atau menyingkirkan kulit pisang atau batu ya. Kan memang ada hadisnya kalau itu. Imatatul adza anit thoriq ya. Iman itu ada banyak cabangnya dan yang paling bawah cabangnya adalah menyingkirkan hambatan ya, gangguan, ancaman dari jalan. Ada paku Anda lihat, Anda singkirkan. Itu kebaikan itu jangan diremehkan meskipun sekecil itu. Nyebrangin nenek-nenek gitu kan. Kan contohnya begitu di buku pelajaran. Pas udah nenek-neneknya diseberangin, pas nyampe seberang, ngomel si nenek-nenek. Kenapa? Orang gua nggak mau nyebrang, lu seberangin. Gitu. Orang saya lagi nungguin angkot, gitu ya. Malah diseberangin. Saya punya cerita fakta teman saya, itu suka, mohon maaf, kan suka ada teman-teman kita yang tunanetra jualan kerupuk ya, tahu ya? Suka ada kan? Itu teman saya ceritanya ngelihat di Lampu Merah, yaitu ibu-ibu, ya nggak tahu tunanetra atau apa enggak, tapi bawa kerupuk. Terus datengin teman saya gitu, Bu, saya nggak mau beli kerupuknya, tapi ini saya ada sedikit ya Bu, buat ibu gitu. Atau saya beli kerupuknya deh Bu, gitu kan. Apa sih Mas? Saya nggak jualan kerupuk. Bukannya ibu itu jualan kerupuk, ini saya baru beli dari pasar Mas. Ternyata. Tapi saya apresiasi. Teman saya berarti kan ada nilai apanya? Kebaikannya, ada kepekaan sosialnya tuh ada gitu. Tapi memang perlu harus hati-hati juga zaman sekarang ya. Kemarin diperlihatkan tukang minta-minta, pas ditangkap uangnya puluhan juta. Begitu lihat pakai mobil, rumahnya mewah, nah, gitu, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada perhitungan juga dan pertimbangan yang lain, gitu ya. Baik, mizan di dalam hadis apa? Yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nih perhatikan. Ini hadis dalam sekali maknanya. Falau wuzina fihi samawatu wal ardu lawasi'at. Nanti hari kiamat mizan akan ditegakkan.
Akan digelar peradilan agama, peradilan akhirat. Andaikan ia, maksudnya mizan itu, digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya akan tetap terasa lapang. Nangkep nggak maksudnya? Berarti ini gambaran bahwa mizan itu sangat besar. Bahkan ketika bumi dan langit diletakkan, itu masih ada sisa-sisa space yang masih terasa begitu lapang. Berarti mizan ini sangat besar. Nah, malaikat nanya karena melihat mizannya sangat besar. Fataqulul malaika, malaikat berkomentar, ya Rab, liman yazinu hada. Ini buat nimbang siapa? Atau untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi. Ya untuk siapa saja dari hamba-hambaku nanti. Fataqulul malaika. Nah, ini coba ya. Coba nih, bisa nangkep nggak nih? Apa yang dimaksud oleh malaikat? Ya, mudah-mudahan sisa-sisa makan siang masih ada nih. Soalnya kayaknya kue belum datang. Oh, udah habis. Masya Allah. Udah habis tuh. Berarti udah keisi lah ya. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat komentar. Apa komentarnya? Maha suci engkau. Tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benar. Nangkap gak maksudnya? Kenapa malaikat komentar begitu? Jadi gini. Gimana? Tidak ditimbang. Oke. Apanya? Kesalahannya siapa? Malaikat. Malaikat berarti punya kesalahan. Nih, begini Pak. Malaikat ngelihat mizan, mizannya begitu luas. Sampai-sampai ketika untuk menimbang langit dan bumi, masih ada tempat yang begitu luas. Subhanallah, malaikat takjub. Subhanallah, ini luas benar ini. Gede banget gitu kan. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami para malaikat saja itu tidak bisa benar-benar beribadah kepadamu. Artinya secara tersirat malaikat tuh pengen ngomong. Dengan ibadah yang sudah kami lakukan saja para malaikat, sepertinya kami tidak bisa memenuhi mizan yang seluas ini dengan ibadah kami. Paham? Padahal malaikat nggak berdosa, nggak pernah membangkang. Semua yang diciptakan oleh Allah dari awal sujud terus. Dari awal ruku terus. Jadi malaikat komentar, kami saja yang tidak punya hawa nafsu, tidak pernah membangkang kepada Allah, kami selalu beribadah, rasa-rasanya kami belum bisa mengakui diri kami itu benar-benar ibadah. Artinya dalam kata lain, kayaknya kami nggak bisa deh menuhin mizan itu dengan ibadah kami. Paham ya? Itu malaikat berkata seperti itu karena melihat mizan sangat. Itu malaikat saja begitu beranggapan seperti itu. Gimana kita manusia kira-kira? Yang dosanya banyak, ibadahnya sedikit, kurang, maunya banyak, pengennya banyak gitu kan. Kira-kira bisa nggak kita tuh menuhin itu? Ini kurang lebih ada keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Pak, kita beruntung betul jadi umat Nabi. Di antaranya apa? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Ya. Terus di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang apa? Yang begitu mulia. Ya, bahkan melebihi. Ini tahu nggak asbabul nuzul dari ayat ini? Ayo. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang tahu? Kenapa ayat ini turun? Kalau ada yang tahu, nanti ada sepeda. Tadi di depan ada sepeda. Yang nggak tahu cuman punya siapa gitu ya. Saya ngomong cuman ada gitu ya. Jadi gini Pak, dalam kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Nabi itu iri. Ketika mengetahui banyak Bani Israel, Allah kasih umurnya sangat panjang. Bahkan di dalam asbabun nuzulnya itu Nabi mencontohkan ada satu orang Bani Israel itu berperang di jalan Allah selama 100 tahun. 100 tahun berperang berarti kan bukan umurnya 100 tahun. Kan nggak mungkin begitu lahir bayi langsung. Paham ya? Artinya berarti umur dia lebih dari, dalam riwayat yang lain bahkan sampai 1000 tahun.
Artinya umat-umat terdahulu umurnya sangat, sehingga potensi mereka untuk mengumpulkan banyak ibadah semakin besar. Nabi iri, tapi kan umatku cuma 60-70 ya Allah. Berarti potensi amalnya yang dibawa nanti bakal sedikit tuh. Wah, Nabi sampai mikirin begitu ke umatnya. Nah kita yang ngaku umatnya, boro-boro mikirin. Itu Nabi sampai sedetail itu loh mikirin kita. Ya Allah, nggak fair dong. Bani Israel umurnya pada panjang, ibadahnya makanya banyak, pahalanya besar banyak. Nanti ketika di akhirat mereka beruntung. Umatku umurnya 60-70. Malah sekarang banyak yang mati lebih cepat dari itu. Lagi ngetren sekarang mati muda, Pak. Iya nggak? Anak-anak muda yang salah asupan, jajan sini, jajan sono, yang umur 20 kena diabetes, yang umur 30 udah cuci darah. Banyak kan sekarang fenomena begitu? Banyak. Karena udah terlalu terlalu macam-macam jajanan. Udah paling sehat jajanan di Aliman udah tadi. Makanya langsung habis semua langsung. Udah pasti halalnya gitu ya. Insya Allah sehat dan bawa berkah. Bahkan bisa bawa obat, Pak, jadi obat. Jadi kata Imam Syafi'i, makanannya orang sakhi, orang dermawan itu kana dawaan. Itu bisa jadi obat likul lidain, untuk setiap penyakit. Makanya dalam kisahnya Imam Syafi'i itu nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini tapi rahasia nih, jangan ngomong siapa-siapa nih. Jadi Imam Syafi'i nginep, putrinya Imam Ahmad bin Hambal karena penasaran, karena Imam Ahmad bin Hambal kan muridnya Imam Syafi'i, Pak. Benar gak? Muridnya. Jadi abahnya ini selalu cerita tentang kelebihan-kelebihan Imam Syafi'i. Nah, putrinya Imam Ahmad bin Hambal ceritanya kepo. Tahu kepo? Jadi ceritanya penasaran. Sepanjang malam Imam Syafi'i ini diperhatikan oleh putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Dilihat pas besoknya, nah ini ceritanya ada di kitab ini ya. Jadi pas dilihat malam-malam kok Imam Syafi'i nggak sholat tahajud. Kemudian pas sholat subuh berjamaah dengan Imam Ahmad bin Hambal nggak wudhu. Dan yang ketiga pas tadi malam ketika makan malam makannya lahap banyak. Jadi pandangannya putrinya Imam Ahmad, kok orang alim begini, makanya rakus gitu ya mungkin pikirannya. Kok gerages banget gitu ya. Paginya putrinya Imam Ahmad bin Hambal nih nggak nyaman nih, ditanya komplain langsung ke abahnya. Mbak, katanya Imam Syafi'i ini orang alim, orang hebat, tapi saya menemukan 3 keganjalan. Apa? Yang pertama, makan pas malam banyak banget. Yang kedua, dia nggak sholat tahajud karena saya amati terus sepanjang malam saya tidak tidur, saya pengen penasaran berapa ratus rakaat Imam Syafi'i sholat malam. Ternyata nggak sholat. Persis kayak Masjid Al-Iman. Maksudnya berarti masjidnya kan nggak sholat, masjidnya jamaahnya sholat. Yang ketiga, pas subuh nggak wudhu. Ditanya langsung sama Imam Ahmad bin Hambal, Anda kenapa begini? Satu, nah alasannya nih, ya annahu indama qadimna lahu ta'am akala katsiran. Kata Imam Syafi'i, laqad akaltu katsiran li anni a'lamu anna ta'amaka min halal. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, saya semalam itu sengaja saya makan banyak, saya nafsu sekali. Kenapa? Karena saya yakin makanan yang Anda suguhkan adalah makanan halal. Satu. Wa annaka karimun, dan Anda adalah orang dermawan, orang baik. Wa ta'amul karimi dawaun, dan makanan orang dermawan itu bisa jadi obat. Tuh. Besok bakal jadi dalil nih. Kalau bertamu ke rumah temannya yang baik, Pak, keluarin semua, keluarin. Mau makan banyak biar jadi obat gitu. Sebaliknya, kalau makanan orang dermawan jadi obat, wa ta'amul bakhil daun. Makanan orang pelit bisa jadi penyakit. Jadi kalau Bapak punya teman pelit, tiba-tiba dia neraktir nih. Daus. Ya. Makanya jadi orang jangan terlalu pelit. Gitu ya. Nah, jadi wama akal tuli asbah. Saya makan bukan karena pengen kenyang. Li atadawi, saya sedang berobat dengan makanan yang Anda suguhkan.
Tuh. Yang kedua, saya nggak sholat malam. Kenapa? Endama wada'tu ra'si li anam. Ketika saya tidur, mau tidur, saya letakkan kepala saya di kasur. Itu tiba-tiba terbuka pikiran saya. Semua hafalan Quran saya keluar. Semua hafalan hadis saya keluar. Saya menemukan sekitar sab'in, bithintain wa sab'in. 72 solusi dari masalah. Itu tiba-tiba kebuka sama Allah. Jadi saya sibuk untuk mengarang kitab malam tadi. Karena tiba-tiba begitu saya mau tidur, malah Quran yang kebayang-bayang. Hadis Rasul yang kebayang-bayang. Jadi ada sekitar 72 masalah fikih, itu yang langsung terpecahkan di kepala saya. Mumpung saya ingat, sebelum saya lupa, langsung saya tulis. Itu Imam Syafi'i, mau tidur yang dipikirin ilmu. Lah kita lagi di majelis taklim. Tidur. Imam Syafi'i mau tidur yang dipikirin ilmu. Kita di majelis ilmu malah. Jadi beda jauh emang Pak. Kita dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya. Jauh. Beliau mau tidur mikirnya ilmu. Makanya beliau tidak sempat sholat. Dan tentu kita sepakat. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Mengarang kitab untuk manfaat orang banyak hukumnya wajib bagi beliau. Karena beliau punya kapabilitas. Sholat sunnah, tahajud, sunnah. Jadi beliau kalahkan. Jadi husnudzon, kalau bapak ibu nggak sholat malam tahajud, saya pikir mungkin bapak ibu lagi nulis. Cuma yang ditulis apa, wallahu alam. Ya Allah. Yang ketiga, kenapa sholat subuh nggak pakai? Karena semalaman suntuk beliau ketika menulis ilmu itu nggak batal. Wudunya terjaga. Jadinya ketika sholat subuh pakai wudhu sholat. Dan kita sepakat fikihnya Imam Syafi'i, bahkan fikih Madzhab Syafi'i seperti itu. Bahkan setahu saya itu 4 mazhab ketika kita belum batal, satu wudhu bisa digunakan untuk banyak sholat. Asal belum batal. Kan begitu ya. Tuh Imam Syafi'i. Jadi beda Imam Syafi'i sama kita. Ya Bu, Pak. Kita mau tidur di majelis taklim malah. Udah gitu di belakang di bawah AC lagi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada 3 pendapat Bapak Ibu tentang apa sih yang ditimbang di mizan. Nah, 3 pendapat ini saya singkat saja. 1, amal ibadahnya, pendapat pertama. Pendapat kedua, orangnya. Pendapat ketiga, catatan amalnya. Kalau pendapat kedua orangnya berarti beruntung yang orangnya gemuk besar ya. Kalau kayak kita nih orang Indonesia nih, Masya Allah. Imut-imut kalau orang Indonesia Pak. Karena memang asupannya nggak kayak orang-orang sana kan. Orang Arab loh. 1 ayam, ekor ayam buat 2 orang. Jadi 1 orang itu separuh ayam. Lah kita ayam dia kan dimutilasi Pak. Potong berapa Bu? Udah potong 12, 14. Masih disuwir lagi. Buat soto sama bubur ayam. Jadi beda asupannya. Jadi fisiknya beda. Tapi ini paling lemah. Ini pendapat kedua ini paling lemah. Pendapat paling lemah ya. Yang mu'tamad, pendapat yang kuat ya di akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga. Ya, kita bahas satu-satu sebut. Oke. Pendapat pertama, yang ditimbang adalah amal ibadahnya. Nanti apa? Amal ibadah itu sama Allah divisualisasikan dengan fisik. Ya, ini kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim adalah kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di gimana nimbang subhanallah. Nah, sama Allah divisualisasikan. Sama kayak hadis sholat jenazah loh. Ya, siapa yang sholat jenazah kata Nabi dapat pahala seperti apa? 1 gunung Uhud. Nah, itu kan visualisasi tuh. Ya. Jadi akan Allah buatkan seperti fisik dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nyolatin dapat 1 gunung Uhud. Faidha atba'ahu ila qabrihi, ketika dia ikut mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan, tambah lagi 1 gunung Uhud. Jadi totalnya 2 gunung Uhud pahalanya. Padahal itu ibadah itu kalau mengiringi. Gimana kalau ikutan masuk ke dalam? Katanya sehidup gitu ya. Nah itu, jadi itu pendapat pertama. Ya, di antara dalilnya lagi, ma min syai'in fil mizan afqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketimbang akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia nih Bapak Ibu di bulan Rabiul Awal.
kita teladani Rasulullah SAW. Buat ibu-ibu tuh sebenarnya gampang banget masuk surga, tapi gampang juga. Nah itu, perempuan begitu, bener gak? Ketika Nabi Isra Mi'raj ngelihat ternyata di neraka banyaknya apa? Uritun nar fa idza aktsaru ahliyan nisa. Alasannya apa? Satu, apa? Yakfurnal ashir, tidak bersyukur terhadap suaminya. Pah, masa kita naik sepeda mulu, Pak? Itu loh, tetangga udah 3 kali ganti motor. Gitu ya. Jadi dibandingin mulu tuh suaminya sama orang. Perempuan, laki-laki tuh nggak senang dibanding-bandingin begitu. Bener gak? Harga dirinya tuh ngerasa kayak di apa ini? Bahkan ada satu hadis romantis nih buat ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau istrinya nggak ada di sini bilangin. Hadis romantis dan kata Nabi ini dijamin oleh Nabi, istri masuk surga. Cuman berat. Ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah. Maukah kalian aku beritahu bahwa siapa perempuan yang nanti akan mudah masuk surga? Adalah idza ghadabat au ghadaba anha zaujuha. Ketika lagi berantem. Suami istri pasti berantem kan? Gak mungkin gak pernah berantem. Pasti ada aja yang diberantemin, yang diributin. Entah suaminya yang salah atau istrinya yang salah. Nah, kalau istrinya bisa mengalah nih, walaupun dia tahu nih misalnya suami yang salah nih, tapi dia datang, hadhihi yadiya biyadika. Ya, samperin suaminya, senderan di bahunya, pegang tangannya. Pak, males katanya. Wah, ini susah. Emang bener ya, perempuan itu nggak pernah salah. Jadi kalau perempuan salah, balik lagi ke pasal pertama. Bahwa perempuan nggak pernah. Tapi itu ajaran Nabi, Bu. Memang berat, mengalah itu berat. Walaupun tahu suaminya yang salah, dia datengin suaminya, Pak, ini tanganku. Bagaimanapun hebatnya saya, hebatnya aku, tetap tangan ini ada di bawah genggaman tangan Papa. Asik. La aktahilu bi ghamdin hatta tardo. Saya nggak bisa tidur nyenyak, Pak, kalau Papa nggak ridho sama saya. Tuh, begitu. Laki-laki mana yang nggak luluh kalau digituin? Coba. Suaminya pasti langsung balas. Ayo Mas, siap-siap. Kita ke toko emas. Begitu. Jadi ribut segede apapun rukun. Kita ke toko emas. Udah siap-siap. Papanya bilang, Mah, kok nggak dibawa cincin sama kalungnya? Orang kita mau ngejual kok, bukan beli. Ya Allah. Tapi itu memang, Bu, hadisnya sahih dalam An-Nasa'i ya. Mengalah untuk ya kerukunan rumah tangga itu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan istri-istri Bapak seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak begitu kan sudah saya bilang. Kebanyakan walinya Allah itu lahir dari istri yang galak. Yang bawel, yang cerewet. Jadi kalau Bapak istrinya cerewet, bawel, galak, husnuzon aja. Siapa tahu Allah pengen ngangkat Bapak jadi wali. Ya paling gak wali. Tapi jangan dijadikan dalil ibu-ibu nih. Oh berarti boleh saat ngomel-ngomel. Jangan. Tuh kan ada cerita katanya istri saking marah-marahnya melulu sama suaminya dijorokin ke sumur. Ditungguin di pinggiran sumur, keluar jin hitam gede. Saya penunggu sumur ini udah 400 tahun. Setengah jam di bawah ada yang ngomel, saya nggak tahan gitu. Ya Allah. Dah. Terus pendapat kedua yang ditimbang orangnya. Ini berkaitan tentang surat Al-Kahfi ayat 105. Ya, saya percepat karena sudah masuk waktu Isya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan mengadakan penilaian amalan terhadap mereka pada hari kiamat. Jadi ini hadisnya innahu layatir rajulul azimus samin. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu orangnya berdasar dalil ini. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Sungguh pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar gemuk, tapi pas ditimbang di sisi Allah beratnya tidak sampai seberat sayap nyamuk. Jadi padahal badannya, tapi sayap nyamuk bukan nyamuknya loh Pak. Pernah lihat gak sayapnya nyamuk? Gak pernah kita lihat apanya? Nyamuknya, sayapnya gak pernah. Nah itu nanti balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang terakhir pendapat yang kuat adalah
yang ditimbang itu catatan amalnya. Ini ada satu hadis dalam Tirmidzi, saya beri nama hadis kartu sakti. Tuh, biar ingat ya. Ini saya bacakan langsung hadisnya sekaligus penutup ya. Jadi nanti di dalam hari kiamat, di hari kiamat Nabi bersabda begini, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti Allah akan menyelamatkan satu orang dari umatku. Fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Orang ini, perhatikan. Ini gambar apa ini? Ya, catatan ceritanya ya. Ini orang punya 99 buku catatan yang semuanya isinya dosa. Jadi semua dosa udah dikoleksi sama dia. Dari yang kecil sampai yang... Dan setiap satu buku catatan ini mithlu maddil basar. Lebar dan panjangnya sejauh mata memandang nggak ketemu ujungnya. Setiap satu bukunya. Berarti satu bukunya ini sangat besar. Dan dia punya 99. Sudah satu bukunya besar-besar. Dia punya berapa? Isinya? Masya Allah. Udah pun begitu, Allah masih rahmatnya, Masya Allah. Pak. Perhatikan hadis ini. Allah masih validasi ulang, verifikasi ulang ke orang ini. Atungkiru min hadza, saya coba ente cek. Dari 99 buku yang kamu punya ini isinya dosa semua. Ada nggak yang kamu ingkari? Barangkali malaikat salah typo gitu ya. Salah catat. Enggak ya Rabb. Ya Rabb. Itu semua dosa-dosa saya. Dia mengakui. Tapi kata Allah, bala innalaka indana hasan. Tenang. Anda masih punya satu kebaikan. Apa? Tiba-tiba Allah mengeluarkan kartu. Kartunya berisikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kartu Pak, kartu kecil. Kata Allah, bawa kartu ini, timbanglah kemudian dengan 99 buku dosa Anda tadi. Nah, kan ya dia akan pesimis lah Pak. Mahadhil bitaqah ma'ahadhi sijilat. Apa hebatnya satu kartu melawan? Sudahlah cuman satu, ini kecil. Ini sudah 99, besar-besar. Kata Allah, udahlah, uhdur waznaka. Udah hadir saja mizanmu. Nggak usah khawatir. Tiba-tiba fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata yang bitaqah inilah yang menang dan mengalahkan timbangan 99 buku catatan dosa dia yang besar-besarnya luar biasa. Dan kita sudah punya kartu itu, Pak. Jangan dibuang. Bener gak? Jangan dihilangin. Kalau perlu dilaminating. Kan laminating artinya press. Maksudnya dijaga. Ketat-ketat, dikawal, sampai kita meninggal kita bawa. Tapi kemudian jangan disalahpahami, diputarbalikan pemahaman hadis ini. Jangan bilang, Ustaz, kalau begitu kita punya kartu sakti nih. Dosa nggak apa-apa nih. Maksiat nggak apa-apa. Jangan. Belum tentu Anda yang begini besok. Benar nggak? Ini kan Nabi hanya menyentuhkan ada beberapa umat yang dibeginikan sama Allah. Kan nggak semuanya. Dan itu belum tentu kita. Tapi jangan, ya kemudian jangan diandalkan hadis-hadis seperti itu. Tapi memang kewajiban kita adalah menjaga tauhid yang sudah Allah berikan. Nah, dari hadis inilah, berarti kan yang ditimbang apanya nih? Catatannya. Ya, kalau yang pertama, pendapat pertama kan amal ibadah yang divisualisasikan menjadi bentuk fisik, amal ibadahnya. Yang kedua orangnya. Yang ketiga buku catatannya. Catatan yang sudah malaikat catat selama kita hidup di alam dunia. Maka jadikanlah malaikat raqib yang sibuk di dalam diri kita. Jangan malaikat mati. Baik, saya kira cukup tentang mizan ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan keyakinan kita. Sehingga mudah-mudahan kita tambah bisa memperbanyak amal ibadah yang akan kita bawa pulang kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira nggak ada pertanyaan ya. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma thaqqil mawazina hasanatina bi barakatis salati 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi